Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Huiratul Ainia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Yang pertama, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah ID Kesehatan, Dr. Andes Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yaitu Islamisasi Ilmu Kesehatan. Di sini yang pertama ada kesehatan dalam pandangan Islam, yaitu ilmu kesehatan perspektif Islam lebih menerapkan pada ilmu yang model dasar, konsep, nilai, dan prosedur. Prosedurnya sesuai atau tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad ulama, sifatnya pun universal, mencakup semua aspek dan fleksibel. Selain itu juga memiliki ciri-ciri khusus. Jika dibandingkan dengan ilmu kesehatan sekuler, ia lebih menekankan pada aspek pencegahan preventif daripada pengobatan kuratif, atau dalam kaidah khususnya dikenal dengan istilah daf'ul mafasid muqaddamun ala zalbil masalih. Demikian juga ilmu kesehatan dalam Islam berbasis pada wahyu, al-khabar sadiq, dan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, al-basu al-muhaqqaq, bukan didasarkan pada khurafat klinik takhayul sebagaimana yang dipraktikkan para kahin dukun, yaitu lebih dari itu. Ilmu kesehatan dalam Islam bersifat integrated dan holistis, yaitu ilmu kesehatan yang didasarkan pada pandangan bahwa penyebab terjadinya penyakit bukan hanya disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan alam, makanan, minuman, tempat tinggal, pola hidup, dan lainnya yang tidak baik, melainkan juga dapat disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Dengan dasar ini, maka ilmu kesehatan dalam Islam mengupayakan penyembuhan penyakit melalui 3 macam hubungan tersebut secara harmonis dan holistik. Munculnya ilmu kesehatan dalam Islam ini merupakan hasil sebuah kritik Islam dan reformulasi paradigma dasar dari ilmu kesehatan sekuler. Proses perubahan konseptual ini harus mencakup objektivitas paradigma dasar dari ilmu kesehatan. Perubahan konseptual ini istiqomah, kebenaran, hak, memandang alam semesta dari sudut pandang holistik, harmoni, dan koordinasi, tauhid. Pencarian hubungan sebab akibat, sunnah Allah fil kaun al-insan, pemanfaatan ilmu nafi, mengajar keunggulan, ihsan. Hasil akhir dari proses islamisasi ilmu ini akan membawa kemaslahatan dan manfaat serta rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia, karena Islam merupakan sebuah tata nilai yang universal dan objektif. Baik, yang kedua di sini ada islamisasi ilmu kesehatan. Ada 2 istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan, yaitu istilah yang pertama sihah dan afiah. Sihah itu yaitu fisik biologis, sehat secara fisik yang artinya sehat sosial dan sehat jiwa, memiliki badan yang sehat dan bugar. Afiah yang artinya mental psikologis sehat, walafiat sehat luar dalam. Yang ketiga di sini ada manusia sehat perspektif Islam. Nah, konsep bagaimana Islam melihat preventif dalam perspektif Islam, upaya pencegahan lebih didahulukan daripada pengobatan. Upaya pencegahan lebih didahulukan daripada pengobatan, contohnya merokok. Banyak sekali madorotnya. Jadi dalam Islam kita tidak boleh menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Orang putus asa membahayakan jiwanya, mentalnya. Jadi janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini. Nah, yang keempat di sini ada sehat holistik perspektif Islam. Kesehatan holistik mengacu kepada kesehatan yang menyeluruh, tidak hanya pada satu aspek saja, tetapi pada banyak aspek, seperti tubuh, jiwa, dan pikiran. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, dan dikatakan sehat secara jasmani dan rohani. Jiwa yang sehat adalah mengikuti arahan bimbingan dari syariat,
Memakan makanan yang halal, kesehatan adalah bagian dari amanah sehat secara badan, lahir, dan batin. Yang kelima di sini ada K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Yang pertama di sini ada maqasid syariah. Ketaatan dalam menjalankan prinsip syariah tujuannya demi terwujud kemaslahatan umat. Tujuannya untuk melindungi kemaslahatan kerja, keselamatan agama, keselamatan jiwa, mental, dan akal. Contohnya, ada tempat sholat di tempat kerja. Dalam perspektif Islam tidak hanya keselamatan raganya, tetapi keselamatan juga agamanya. Di sini yang kedua ada hifzun nafs, yaitu dijaga atau dijamin kesehatan jiwanya, diselamatkan dari sisi akalnya, mentalnya, tidak depresi. Islam itu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menyelamatkan dari fisiknya, tetapi harus juga dengan akalnya, jiwanya, mentalnya. Jadi prinsip yang dianjurkan Islam la dororo wala diror, yaitu Islam itu meniadakan segala kemadorotan yang datang dari dirinya atau dari orang lain. Jadi lingkungan kerja itu harus mendatangkan ketakwaan, membawa hasil berkah. Yang keenam di sini ada promotif, preventif, rehabilitatif dalam perspektif Islam. Nah, kaidah dalam Islam yaitu bahwasannya mencegah atau menolak segala hal yang mendatangkan bahaya, kerusakan, penyakit. Upaya pencegahan harus lebih didahulukan daripada manfaat dan harus didahulukan juga dengan pengobatan. Jadi pencegahan itu agar bahaya tidak akan datang pada diri kita, jadi kita harus mendahulukan pencegahan daripada manfaat. Jika mendahulukan pencegahan, maka akan mendatangkan manfaat. Contohnya, jangan menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dilarang mengkonsumsi narkoba, merokok, minum alkohol karena membahayakan diri. Yang kedua, jangan kamu membuat kerusakan di bumi ini. Allah menciptakan bumi ini untuk dimakmurkan, untuk dipelihara, bukan untuk dirusak. Yang ketujuh, di sini ada kesehatan nutrisi perspektif Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu ilmu gizi. Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lagi baik dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makanan dan minuman. Hal ini artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta prinsip gizi seimbang. Berdasarkan ayat di atas, Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Baik, yang terakhir di sini ada kesehatan individu atau personal hygiene. Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kesehatan individu, baik ditinjau dari sisi kebersihan atau ditinjau pula dari sisi kesucian. Untuk orang, jadi dari sisi kebersihan atau ditinjau dari sisi kesucian. Mandi besar untuk orang mu'alaf. Jadi sebelum orang mu'alaf itu sebelum jadi masuk ke dalam agama Islam, dia diwajibkan untuk mandi besar atau mandi untuk mensucikan. Yang kedua, mandi besar setelah junub. Yang ketiga, mandi besar setelah haid. Jadi rangka untuk menjaga kesehatan individu, sunnah fitrah, budaya hidup bersih dalam menjaga kesehatan individu yaitu ada 5. Yang pertama ada khitan.
Jadi hitan untuk laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, wal istidad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, wal taklimul azfar, memotong kuku. Yang keempat, wanatsfu al-ibti, mencukur bulu ketiak. Yang terakhir ada waqashu syarib, mencukur kumis. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan datangnya hanya dari Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.